Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Puspitasari, perwakilan dari kelompok 7 yang akan memoderatori kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Filsa Sabila dan Nur Rizky Amelia. Materi yang akan dibawakan yaitu pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk membawakan materinya. A. Sifat pengauditan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Berikut merupakan tahapan tinjauan menyeluruh proses audit. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pengumpulan bukti audit. Yang ketiga, evaluasi atas bukti audit. Dan yang terakhir, pengomunikasian hasil audit. Terdapat 3 jenis risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk. Kelemahan terhadap risiko material karena tidak tersedianya pengendalian internal. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk. Risiko saat suatu salah saji material akan melampaui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk. Risiko ketika para auditor dan prosedur auditnya akan gagal mendeteksi sebuah kesalahan atau salah saji yang material. Pengumpulan bukti audit. Berikut cara-cara yang paling umum untuk mengumpulkan bukti-bukti audit. Yang pertama, observasi atas aktivitas-aktivitas yang diaudit. Misalnya, menyaksikan bagaimana personel pengendalian data menangani pekerjaan pengolahan data saat diterima. Yang kedua, pemeriksaan atas dokumentasi untuk memahami bagaimana sebuah proses atau sistem pengendalian internal tertentu harusnya berfungsi. Yang ketiga, diskusi dengan para pegawai mengenai pekerjaan mereka dan bagaimana mereka melakukan prosedur-prosedur tertentu. Yang keempat, kuesioner untuk mengumpulkan data. Yang kelima, pemeriksaan fisik atas kuantitas dan atau kondisi saat aset terwujud, seperti peralatan persediaan. Yang keenam, konfirmasi atau confirmation. Yang ketujuh, melakukan ulang atau re-performance. Yang kedelapan, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Dan yang terakhir, tinjauan analitis atau analytical review. Komunikasi hasil audit. Auditor mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkum temuan-temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pendekatan audit berbasis risiko. Pendekatan evaluasi pengendalian internal berikut disebut pendekatan audit berbasis risiko, memberikan sebuah kerangka untuk menjalankan audit sistem informasi. Yang pertama, menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian, dan yang keempat, mengevaluasi kelemahan pengendalian. Selanjutnya, pada poin B, audit sistem informasi. Pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah suatu upaya penghimpunan dana dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan mampu mengamankan aset, menjaga integritas data, dan mampu mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Tahapan audit sistem informasi. Audit sistem informasi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan audit atau planning the audit. Fase pertama dari kegiatan audit sistem informasi adalah perencanaan. Untuk auditor eksternal, hal tersebut dilakukan dengan melakukan investigasi pada klien agar bisa mengetahui apakah pekerjaan auditnya bisa diterima, menempatkan anggota audit, menghasilkan perjanjian audit yang sudah ditentukan, menghasilkan informasi latar belakang klien, memahami masalah hukum klien,
dan juga menganalisa prosedur yang ada agar bisa memahami bisnis klien dan mengidentifikasi risiko audit di dalamnya. 2. Pengujian pengendalian atau test of controls. Dalam tahapan ini, pihak auditor akan melakukan tes kontrol saat mereka mengatakan bahwa kontrol risiko ternyata berada pada level yang maksimal, sehingga mereka akan mengandalkan kontrol sebagai acuan untuk pengurangan biaya testing yang ada. Dalam fase ini juga pihak auditor tidak akan mengetahui apakah identifikasi kontrol sudah berjalan secara efektif. Untuk itu dibutuhkan evaluasi yang lebih detail. Yang ketiga, pengujian transaksi atau test of transaction. Pihak auditor akan memanfaatkan tes atas transaksi yang ada untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan ataupun proses yang tidak biasa terjadi pada kegiatan transaksi hingga bisa mengakibatkan kesalahan pencatatan material di dalam laporan keuangan. Tes transaksi di dalamnya mencakup menelusuri jurnal dari sumber dokumen yang ada, memeriksa berkas, dan juga memeriksa keakuratan data. Yang keempat, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Agar bisa mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam fase ini, maka yang harus diperhatikan adalah mengamati harga dan kesatuan data perusahaan. Beberapa jenis tes substansif yang akan digunakan adalah menghitung persediaan fisik, melakukan konfirmasi utang, dan juga melakukan perhitungan ulang pada aktiva tetap perusahaan. Yang kelima, penyelesaian atau pengakhiran audit. Dalam fase audit akhir, pihak audit eksternal akan melakukan beberapa tes tambahan atas bukti yang ada agar nantinya bisa dijadikan sebagai bahan laporan. Selanjutnya, jenis-jenis audit sistem informasi. Terdapat dua jenis audit sistem informasi, yaitu audit sistem informasi laporan keuangan dan audit sistem informasi operasional. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, audit sistem informasi laporan keuangan. Audit sistem informasi laporan keuangan dilakukan agar bisa mengetahui tingkat kewajaran pada laporan keuangan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, audit operasional atau operational audit. Audit atas software komputer ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, post-implementation audit. Jenis audit ini akan memeriksa apakah berbagai aplikasi komputer yang sudah digunakan pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan penggunaannya dan digunakan dengan sumber daya yang maksimal. Yang kedua, concurrent audit. Pihak auditor akan menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem. Nantinya mereka akan membantu tim agar bisa meningkatkan kualitas dalam mengembangkan sistem yang dibangun oleh sistem analis, desainer, dan juga programmer agar bisa diterapkan. Dan yang ketiga, concurrent audits. Pihak auditor akan melakukan evaluasi performa unit fungsional atau fungsi sistem informasi, apakah sudah bisa dikelola dengan baik, apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara menyeluruh sudah mampu digunakan dengan baik, apakah sistem komputer yang digunakan sudah dikelola dan juga digunakan dengan baik. Baik, selanjutnya pada poin C dan D akan dijelaskan oleh Nurreski Amelia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit terdiri dari program komputer yang digunakan oleh auditor, yaitu satu program paket. Program paket adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengolahan data yang mencangkup pembacaan file komputer, pemilihan informasi, pelaksanaan perhitungan, pembuatan file data, dan pencetakan laporan dalam suatu format yang telah ditentukan oleh auditor. Yang kedua, program khusus. Program yang dibuat dengan tujuan khusus adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas audit dalam keadaan khusus. Yang ketiga, program utilitas. Program utilitas adalah program yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan fungsi pengolahan umum seperti penyortiran, pembuatan, dan pencetakan file.
Selanjutnya, audit operasional sistem informasi akuntansi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan. Secara garis besar, perlunya pelaksanaan audit dalam sebuah perusahaan yang telah mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi, yaitu antara lain 1. Kerugian akibat kehilangan data, 2. Kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, yang ketiga, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, yang keempat, kerugian karena penyalahgunaan komputer. Selanjutnya, tujuan dan lingkup audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Yang kedua, kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kerja, yaitu efektivitas dan kehandalan. Itulah presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.